Selamat siang teman-teman, ketemu lagi di channel Mit Ansari. Kali ini saya berada di dalam kandang nih, deket banget sama glodok. Nah, kali ini saya pengen sharing sesuai pertanyaan salah satu sahabat kita. Yang pertanyaannya itu begini. Nah, sebelum kita membahas mengenai molting, apa sih molting itu? Molting itu adalah ganti bulu. Semua unggas itu mempunyai proses ganti bulu di dalam selama hidupnya gitu, teman-teman. Jadi pertama kali pada usia berapa, nanti keduanya usia berapa lagi gitu. Jadi dia mengalami molting atau ganti bulu selama hidupnya. Oke, kita masuk ke materi proses molting pada parkit Australia. Sahabatku yang lagi nonton, jangan lupa ya, please subscribe channel ini. Gratis kok nontonnya, gratis pula sharing ilmunya. Subscribe itu gratis kok. Tombol lonceng Anda adalah semangat saya. Terima kasih. Pertanyaan dari salah satu sahabat kita, yaitu apa Om, dalam hidup parkit Australia itu dia berapa kali molting? Jadi yang dipertanyakan itu berapa kali moltingnya. Nah, itu tergantung usianya sampai berapa tahun, teman-teman ya. Jadi yang saya bisa sharing, yang saya tahu adalah molting pertama biasanya dia mulai dari usia itu 4 bulan, teman-teman. Mulai dari usia 4 bulan dia akan molting selama kurang lebih sekitar 6 minggu. Jadi 1 bulan setengah. Begitu berusia sekitar 5 bulan setengah dia udah selesai molting. Dan molting kedua lanjut setahun sekali, teman-teman. Nah, baru jadi molting keduanya lagi, dan ketiga keempat tuh lanjut setahun sekali. Terus pertanyaannya, di luar periode molting itu apakah mengapa bulu juga bisa jatuh gitu, teman-teman ya, biasanya pada bagian pada bagian bulu-bulu sayap primer, terus ekornya juga. Nah, yang di luar periode molting itu biasanya bulu berjatuhan itu secara bergantian, itu alami, teman-teman. Jadi memang itu terjadi selama hidupnya. Nah, kalau misalkan yang periodik tahunan ini, itu adalah bulu bagian pundak, leher, kepala, dan dadanya. Dada dan perutnya biasanya, teman-teman. Nah, begitu, teman-teman. Jadi ada molting periodik dan ada juga molting yang secara bergantian, itu memang selalu tercabut bulunya. Jadi aman aja, teman-teman. Bagaimana perawatan burung saat dia molting itu, merawatnya itu tidak ada bedanya, teman-teman. Seperti perawatan biasa saja. Dan terus ada pertanyaan lagi, biasanya boleh nggak Om dimandiin saat dia lagi molting? Nah, nggak masalah, teman-teman. Jadi untuk parkit Australia, dia walaupun dia molting, dia tetap nggak apa-apa, dimandiin aja itu nggak apa-apa, teman-teman. Jadi aman lah ya. Walaupun kena air, kena hujan, kena embun, itu nggak masalah. Burung yang molting itu nggak masalah kena air. Terus ada pertanyaan lagi, apakah mengganggu kondisi kesehatan burung dan anak burung saat molting terjadi namun dia sedang dalam keadaan mengeram atau punya anakan misalkan? Nah, begini, teman-teman. Biasanya burung molting itu dia tidak mau kawin, teman-teman. Otomatis dia tidak punya anak. Nah, dia akan kembali kawin dan birahi kembali, baik jantan atau betina, itu setelah dia molting, teman-teman. Nah, kalau misalkan terjadi dia udah terlanjur mengeram, misalkan ya, selama ini saya belum pernah mengalami saat mengeram dia terjadi molting. Jadi menurut saya aman aja, teman-teman. Jadi biasanya dia masa berkembang biaknya itu sesudah molting, teman-teman. Adapun biasanya mengenai molting lagi atau ganti bulu ini, ya teman-teman ya, pertanyaannya seperti ini nih, Om, kenapa ada indukan betina yang bulunya itu rusak, padahal dulunya tuh nggak kayak gitu, dulunya tuh cakep gitu. Nah, kenapa ada bulunya yang rusak? Biasanya itu dialami oleh indukan betina, teman-teman, dimana indukan jantan itu mempunyai karakter yang bisa mencabut bulu pasangannya.
yang suka iseng mencabut bulu pasangan sehingga betina itu botak, dan itu bukan termasuk masa molting teman-teman. Jadi itu adalah abnormal dari karakter si jantan yang selalu mencabuti bulu betina. Dan efek sampingnya apakah itu berbahaya? Enggak teman-teman. Jadi bulu yang dicabutin oleh jantan kepada induk betina biasanya tidak berpengaruh. Jadi berkembang biaknya tetap bagus, kesehatannya juga tetap bagus. Mengapa? Pertanyaan lagi, misalkan mengapa hal ini terjadi? Nah, saya baru mengalami ada satu pasang. Nah, kalau saya lihat teman-teman itu jantan itu sering terlalu birahi ngajakin kawin teman-teman, dan dia terlalu sering karakternya itu mendekati betinanya dan memang sengaja ingin mencabuti bulu kepalanya teman-teman. Jadi mungkin dan itu biasanya terjadi di luar saat masa breedingnya. Jadi kalau lagi nggak ada anakan, lagi nggak ada telur nih, nah disitulah dia sering mencabut bulu-bulu dari kepala induk betinanya teman-teman. Tahukah sahabatku, dengan kamu subscribe channel ini dan kamu like videonya dan memberikan komentar juga, maka kamu telah memberikan sesuatu yang besar untuk perkembangan channel ini, untuk saya bisa semangat dan sharing video lebih banyak lagi. Pertanyaannya, pakan apa yang cocok pada masa molting? Seperti yang saya bilang tadi, perawatannya tidak ada perawatan khusus untuk masa molting parkit Australia teman-teman ya, untuk jenis parkit Australia. Jadi untuk pakannya pun sama gitu, airnya. Tapi biasanya saat molting saya juga rutinitas dari multivitamin saya tetap lakukan gitu. Misalkan ada pertanyaan, misalkan ada pernyataan seperti ini, pada saat molting saya tidak memberikan multivitamin. Nah, saya tuh memberi multivitamin tuh teman-teman secara periodik juga. Biasanya saya seminggu itu full vitamin, seminggu lagi nggak menggunakan vitamin. Nah, kalau misalkan ada indukan yang sedang molting, ya terpaksa dia juga, karena di dalam koloni dia juga harus meminum minuman pada periode multivitamin yang saya berikan gitu. Jadi selama ini sih nggak ada problem ya, nggak masalah ya. Jadi aman aja, walaupun itu diberikan vitamin. Sekarang saya juga tetap berikan vitamin dan itu aman teman-teman. Ada beberapa pendapat bahwa saat molting harus dipisahkan dari pasangannya atau dipisahkan dari koloniannya karena dia merasa nggak enak badan dan terus nanti takutnya dibully sama teman-temannya gitu ya. Jadi kalau untuk parkit Australia, karena mereka ini friendly banget, jadi jarang berantem lah ya. Jadi nggak masalah untuk parkit Australia. Untuk parkit Australia itu burung molting tetap ada di dalam kandang teman-teman. Jadi yang lagi bareng pasangannya, misalkan di kandang kotak, itu tetap saya biarkan aja di dalam kandang. Begitu juga yang ada di dalam koloni juga tetap saya biarkan di dalam koloni gitu. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, nggak ada perlakuan khusus untuk burung-burung molting. Jadi apabila burung seperti bulunya kecabut, yang burung teman-teman yang bulunya itu kecabut secara bergantian atau secara periodik, jangan khawatir, itu aman dan normal, dan teman-teman nggak perlu khawatir kalau hal ini terjadi di burung-burung teman-teman yang bulu-bulunya kecabutan. Itu adalah proses normal pada jenis-jenis unggas teman-teman, termasuk parkit Australia. Oke teman-teman, demikian singkat saja sharing kali ini mengenai molting. Apabila ada pertanyaan lagi, silahkan komen di bawah. Pertanyaan mengenai seputar molting atau apapun, teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, sampai jumpa.